Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu, berjumpa kembali bersama saya Nur Intan Yunianti dalam podcast Lensa, Lembar Edukasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo, segmen kolega. Kali ini kita akan membahas terkait sinergi antara Bawaslu Kabupaten Purworejo dengan Universitas Muhammadiyah Purworejo dalam rangka kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya. Namun sebelumnya, kita sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita pada siang hari ini, yaitu dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, yaitu Bapak Asosiat Profesor Dr. Teguh Wibowo MPD, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, dan Bapak Purnomo Sidi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo. Kami ucapkan terima kasih Pak atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dan membagikan wawasan kepada sahabat Bawaslu sekalian. Oke, langsung saja ya Pak. Tidak, langsung saja ke pertanyaan yang pertama Pak, yang melatar belakangi nota kesepahaman ini kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Purworejo dengan Universitas Muhammadiyah Purworejo, itu apa sih Pak, untuk kedepannya itu seperti apa latar belakangnya dan tujuan kedepannya seperti apa? Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak. Ya, kami melihat ini akhirnya sangat penting untuk kerjasama antara UM Purworejo dan juga Bawaslu Pandina untuk menguatkan kami di bidang pengabdian masyarakat, tidak hanya pengabdian masyarakat, tapi juga nanti bisa pendidikan dan juga penelitian, dan juga mungkin nanti bisa publikasi bersama. Kami menyadari bahwa ini merupakan bagian yang penting untuk terutama nanti disosialisasikan ke para mahasiswa bahwa peran penting Bawaslu untuk menjaga integritas pemilu yang ada di Kabupaten Purworejo. Oh begitu ya Pak. Mungkin dari pihak Bawaslu, apa yang melatar belakangi Bawaslu untuk menggandeng UMP untuk bekerja sama dalam bidang pemberdayaan sumber daya masyarakat. Ya, kami kan dari Bawaslu itu harus sebanyak-banyaknya berkolaborasi dengan para stakeholder. Nah, kami melihat UMP ini adalah mitra strategis karena di dalam Universitas Muhammadiyah Purworejo itu ada beberapa mahasiswa ataupun mungkin dosen ataupun lembaga-lembaga yang ada di dalam UMP yang tentu bisa membantu bahkan berkolaborasi dengan kita dalam kerangka besar sama-sama menjaga demokrasi ini berjalan sesuai harapan, lebih bermartabat, kemudian bisa ya setidaknya kita akan menggandeng teman strategis supaya dalam proses kerjasama ini bisa saling menguatkan. Bisa jadi kita butuh masukan-masukan yang bisa menguatkan sisi-sisi dari Bawaslu yang mungkin perlu diperbaiki. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan UMP, terutama dalam hal pengabdian, dalam konteks penelitian, bisa dalam kerjasama soal literasi, informasi, data, dan bahkan berbagi pengalaman. Saya kira itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait kerjasama ini kan nantinya akan melibatkan mahasiswa ini ya Pak. Nah ini apa manfaatnya bagi pengembangan kompetensi untuk mahasiswa itu sendiri Pak? Ya, saya rasa sangat banyak Mbak ya. Mahasiswa nanti juga bisa terfasilitasi ya. Pertama mungkin jikalau mengizinkan nanti teman-teman Bawaslu untuk mahasiswa magang di Bawaslu, itu juga salah satu terbuka, ya agenda juga terbuka. Magang. Kemudian nanti bisa mengadakan mungkin seminar bersama gitu antara Bawaslu dan juga mahasiswa gitu, karena kami melihat bahwa kampus itu merupakan tempat yang sangat ideal untuk kita membangun kolaborasi bersama ya antara Bawaslu dan juga kampus, itu sinergi antara kampus dan Bawaslu untuk
memberi pemahaman kepada masyarakat ya, itu salah itu Mbak. Dan juga nanti bisa dalam bentuk mungkin kuliah tamu antara Bawaslu dan juga dengan teman-teman mahasiswa gitu. Saya rasa banyak lah, mungkin nanti juga riset juga bisa para mahasiswa kita ikutkan dalam riset bersama dosen, Bawaslu dan mahasiswa, saya rasa juga itu bisa. Saya rasa banyak. Ya, Pak. Dari sisi Bawaslu-nya nih Pak, tadi kan Pak Teguh udah menyampaikan dari sisi UMP-nya, dari sisi Bawaslu-nya, strategi Bawaslu itu dalam meningkatkan kesadaran politik, khususnya ada mahasiswa UMP, melalui kerjasama ini seperti apa sih Pak? Dari sisi Bawaslu-nya seperti apa? Ya, ini kan pertemuan kesekian kalau bicara dengan UMP ya. Sudah sering melalui, mungkin Pak Teguh juga hanya dari luar memantau saja pergerakan. Kami sudah cukup lama berkolaborasi dengan UMP itu dengan program kita Bawaslu Mengajar. Nah, itu pun juga prosesnya nggak sederhana. Bagaimana kita berkolaborasi dengan dosen-dosen UMP yang mau secara rela terbuka untuk mengajak mahasiswanya datang ke sini, ini kan sesuatu yang luar biasa. Kalau nggak punya hati, nggak punya spirit yang sama untuk berjuang bersama-sama, saya kira ini tidak bisa terjadi. Nah, perkembangan lebih lanjut kan ada tema-tema materi yang lebih kompleks yang bisa kita diskusikan, kita bisa kolaborasikan, bisa kita rumuskan menjadi produk-produk yang lebih kualitatif, yang bisa memberi manfaat setidaknya dari kerjasama ini untuk masyarakat, khususnya di dalam partisipatif, pengawasan dan demokrasi secara umum. Saya kira itu. Nah, untuk UMP sendiri untuk meningkatkan tadi Pak yang mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, itu seperti apa sih Pak? Boleh disampaikan ke sahabat Bawaslu sekalian? Ya pertama mungkin dari sektor pendidikan dulu ya Mbak. Ya pendidikan, ya kami sangat mendorong ya teman-teman dosen, mahasiswa untuk bisa kolaborasi dengan Bawaslu dengan pelaksanaan baik itu seminar ya, diskusi bersama ataupun dalam bentuk kuliah tamu, dan juga nanti mungkin dalam bentuk sarjana atau yang lain kegiatan yang sejenis. Yang kedua dalam bentuk penelitian ya, bisa kita melakukan riset bersama antara Bawaslu dan juga dosen-dosen kami, yang kami juga punya lembaga LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan insya Allah juga ada pendanaan untuk melakukan penelitian-penelitian dengan pihak eksternal. Kemudian dalam bentuk pengabdian masyarakat, ya kita bisa melakukan kolaborasi bersama dengan masyarakat untuk dalam bentuk pengabdian untuk memberikan pemahaman tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Saya rasa itu mungkin hal yang bisa kita lebih nanti perkuat sinergi ke depan gitu Mbak. Ya seperti itu ya. Oke, siap. Selanjutnya Pak, pertanyaan untuk Bawaslu. Tadi kan Pak Teguh sudah menyampaikan terkait kerjasama ini mendukung untuk Tridharma perguruan tinggi, kan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Nah, dari Bawaslu sendiri isu yang harus menjadi perhatian mahasiswa menjelang, dan ini kan menyongsong pemilu 2029. Itu seperti apa Pak dari Bawaslu sendiri, itu menanggapinya seperti apa? Banyak idiom, banyak semacam pemahaman masyarakat bahwa mahasiswa itu kan agen perubahan. Perubahan itu bisa dimulai dari cara berpikir. Nah, pertukaran pemikiran ini kita bertemu, memahami apa itu makna dari politik secara umum, diturunkan menjadi operasi dalam bentuk demokrasi dalam sistem yang kita anut bersama. Nah, ini tidak mudah, karena hampir mayoritas anak muda hari ini, apalagi Gen Z, itu apatis terhadap politik. Lalu bangsa ini mau berharap dengan siapa? Kalau anak-anak muda menjauhi politik. Politik kan sebuah konotasi negatif. Padahal politik itu segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang ditentukan oleh sekelompok orang untuk kepentingan yang lebih luas. Nah, pemahaman politik itu dimanapun sebenarnya ketika
kita berkolaborasi. Kenapa ini dengan mahasiswa? Karena itu agen perubahan dan masih progresif, masih muda, masih punya semangat. Sehingga harapan kita bisa menerjemahkan dan kemudian membagikannya minimal di lingkungannya masing-masing. Kalau di kampus dengan kolaborasi ini minimal di keluarganya, menyampaikan ke bapak, ibu, adik, kakak, dan bahkan kalau dia aktif di desa, dia bisa di Karang Taruna menyampaikan pemahaman-pemahaman mendasar soal politik sehingga tidak mengalami deviasi, penyimpangan, pemahaman-pemahaman yang jauh dari harapan. Setidaknya itu harapan kita. Karena mahasiswa di UMP itu cukup banyak dan tidak hanya dari Purworejo. Itu. Ini sekaligus menjawab harapan ke depan. Iya. Kan tadi ada BPM. LPPM. Tadi Pak Teguh menyebut lembaga pendidikan sekaligus pengabdian dan penelitian ya. Itu kan bahasanya sudah luar biasa. Artinya ada ruang sebenarnya, meskipun nanti formulanya seperti apa. Dan itu tidak mudah lagi-lagi. Apalagi kita dekat ini 27 sudah masuk tahapan pemilu kan. 2027 itu sudah masuk tahapan pemilu. Kalau tidak berubah di 2029 pemilunya kan 2 tahun ditarik sebelum coblosan. Nah itu kan nanti kalau sudah tahapan lebih dinamis lagi dan kita juga semakin padat. Nah itu kan harus diukur. Maka besok ada kolaborasi soal sekolah hukum bersama, hukum soal hukum pemilu maupun dari hukum perdata di teman-teman UMP. Menarik sebenarnya. Baik, cukup singkat tadi, cukup banyak tadi disampaikan oleh Pak Teguh dengan Pak Pur. Ini pertanyaan terakhir ini Pak. Mungkin dari Pak Teguh sendiri, pesan-pesan untuk mahasiswa atau masyarakat luas yang sedang menonton tayangan ini, pesan terkait menjaga demokrasi yang jujur dan adil. Nanti disambung oleh Bawaslu. Gitu. Iya, terima kasih Mbak. Ya ini saya pesan ke mahasiswa terutama ya. Kita melihatnya begini Mbak, kita melihatnya itu beberapa kali mahasiswa itu melakukan semacam demo-demo gitu loh ya. Kami tidak pernah melarang melakukan demo, yang penting asalkan tidak anarkis ya, tidak merusak dan juga sejenisnya. Cuma yang kami lihat begini Mbak, yang kami lihat Pak Ketua, mahasiswa itu kadang-kala itu hanya ikut-ikutan loh, sehingga tidak tahu apa sih yang akan disuarakan oleh teman-teman mahasiswa, sehingga cenderung bisa mengarah ke anarkis. Kita pingin mahasiswa itu kalau demo itu ya membikin suatu ide yang konstruktif untuk pembangunan Kabupaten Purworejo misalnya. Berarti ada ide-ide yang membangun loh, tidak hanya sekedar demo, tapi apa sih usulannya itu loh. Makanya kenapa kita perlu menggandeng Bawaslu biar mahasiswa tercerahkan loh, bahwa tidak hanya sekedar demo tapi kan ada juga harus apa sih yang akan ada gagasannya apa sih gitu loh, tidak hanya sekedar ikut-ikutan aja gitu loh. Dengan Bawaslu paling nggak pendidikan politik ini nanti tercerahkan mahasiswa itu loh Mbak, sehingga tidak hanya sekedar ikut-ikutan aja gitu loh. Sehingga kenapa kami menganggap ini sangat penting ya, sehingga memang karena terus terang di kami tidak ada pelajaran mata kuliah khusus, itu nggak ada Pak Ketua. Makanya kan kita sangat penting gitu. Makanya ketika kemarin Pak Galih, Pak Rektor diminta ke Bawaslu, saya mikir bisa siap gitu loh. Bisa siap. Karena memang ya saya melihat pentingnya itu, saya lihat pentingnya. Kalau nggak gini nanti mahasiswa ya begitulah. Ya kita ingin mahasiswa juga tersadarkan, apalagi mereka jadi generasi kelanjutan penerus dari kita kan gitu. Saya itu Mbak yang poin penting saya pesan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa UMP salah satu Mbak ya. Siap. Baik, dari sisi Bawaslu monggo Pak. Ya saya kira saya menangkap harapan itu dan kegelisahan Pak Teguh sebenarnya, dan itu semua dari kita sama. Melihat generasi muda hari ini memang harus lebih banyak membaca ya. Tidak bicara saja tetapi lebih banyak membaca, literasi, dialog itu yang harus diperkuat sehingga peradaban kita semakin lebih baik. Dan era hari ini kan era post-truth ya istilahnya, era yang kebenaran kadang yang tersampaikan sebenarnya kepalsuan. Nah kalau kita nggak punya manajemen untuk memetodologikan dirinya, menganalisa informasi dengan kritis, mendalam,
dengan basis literasi, kita akan terjebak di dalam kotak-kotak kosong, bahkan kontraproduktif terhadap arus perkembangan zaman yang kita idamkan. Jadi itu memang ya agak ideal, tapi dimulai hal kecil saya kira yang kita lakukan dengan UMP ini pelan-pelan bisa menggeser pelan-pelan, nggak perlu harus frontal ekstrim, tapi membuat kesadaran itu kan long life, nggak bisa sehari 2 hari, tapi setidaknya ada resonansi yang berkembang yang kita bangun menjadi iklim yang lebih akademis, lebih santai, tapi juga konstruktif, kira-kira begitu. Oke, salah satu ikhtiarnya tadi ya Pak ya, dari Pak Teguh dan Bawaslu Kabupaten Purworejo, salah satunya tadi ada MOU dan menghasilkan tadi ada Bawaslu mengajar, terus sekalian kelas sengketa begitu. Mungkin sudah lengkap ya Pak pembahasan kita pada siang hari ini. Demikian podcast Lensa Bawaslu Kabupaten Purworejo segmen kolega bersama Bapak Rektor Teguh Wibowo MPD selaku rektor, lalu dengan Pak Ketua Bapak Purnomo Sidi SPT selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu Pak, atas pemikiran dan wawasan yang telah diberikan kepada sahabat Bawaslu sekalian mengenai sinergi antara Bawaslu Kabupaten Purworejo dengan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ini tentunya diharapkan dapat menjadi kolaborasi yang positif Pak dalam mengawal pemilu 2029 mendatang. Kami berharap kerjasama ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Saya Nur Intan Yunianti beserta tim Humas yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di episode Lensa selanjutnya. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.